Pada abad ke-8 berdirilah sebuah kerajaan tepatnya di Medang yang saat ini menjadi wilayah Jawa Tengah. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Mataram kuno. Berdasarkan prasasti Canggal yang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi, menyatakan bahwa Kerajaan Mataram kuno merupakan peninggalan dari Raja Sana. Tetapi hal tersebut dibantah oleh Rakai Watukara atau Dyah Balitung dalam prasasti Mantiasi yang dikeluarkan olehnya, menegaskan bahwa raja pertama pada Kerajaan Mataram kuno bukan Sana, melainkan Raja Sanjaya, putra Sanaha. Terdapat 3 dinasti pada Kerajaan Mataram kuno. 3 dinasti tersebut adalah: yang pertama, dinasti Sanjaya yang beragama Hindu; yang kedua, dinasti Sailendra yang menganut agama Buddha; yang ketiga adalah dinasti Isyana yang menganut agama Hindu. Terdapat 16 raja yang pernah berkuasa. Di antaranya adalah: yang pertama adalah Raja Sanjaya. Raja kedua adalah Rakai Panangkaran. Raja ketiga adalah Rakai Panunggalan. Raja keempat adalah Rakai Warak. Raja kelima adalah Rakai Garung. Raja keenam adalah Rakai Pikatan. Raja ketujuh adalah Rakai Kayuwangi. Selanjutnya dipimpin oleh Rakai Watuhumalang, lalu dipimpin oleh Rakai Watukara, lalu digantikan oleh Empu Daksa, kemudian dipimpin oleh Rakai Layang, lalu digantikan oleh Rakai Sumba. Selanjutnya dipimpin oleh Empu Sindok dan digantikan oleh Sri Lokapala. Kemudian dilanjutkan oleh Makuta Wangsa Wardana. Dan raja terakhir adalah Dharma Wangsa Teguh. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno diduga disebabkan oleh letusan Gunung Merapi. Peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno sampai saat ini masih ada dan tetap dilestarikan. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 oleh Samaratungga pada dinasti Sailendra. Bermula lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika seorang raja dari dinasti Sailendra mendirikan bangunan untuk tempat ibadah dan menunjukkan kemajuan bangsanya.
Melalui teknologi yang mereka punya saat itu, yang mengajak rakyatnya dipimpin oleh seorang arsitek kerajaan untuk menggali batu-batu, memotong dan mengukirnya, menyusunnya satu persatu, merangkainya sedemikian rupa hingga tahan bencana. Raja berganti raja, namun selama puluhan tahun mereka membangun stupa raksasa, arca dengan berbagai bentuk mudra, serta relief-relief penuh cerita. Semua bagian saling berkaitan, bercerita tentang raja-raja, nasihat tentang kehidupan, serta tentang alam semesta. Zaman berganti, peradaban dinasti yang tadinya kokoh kini telah terganti, meninggalkan Borobudur yang selama ratusan tahun rusak diterpa hujan, badai, dan panas matahari, serta tersembunyi di balik abu vulkanik letusan Gunung Merapi. Sampai akhirnya jejaknya ditemukan oleh seorang pejabat negeri Hindia Belanda dan kemudian diperbaiki oleh insinyur terkemuka. Untungnya semua bisa dilalui. Kini renovasi Candi Borobudur terus dilakukan. Ia pun beberapa kali rusak karena faktor alam dan juga manusia. Bahkan tak hanya kita, dunia pun percaya bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan warisan dunia yang harus dijaga. Tak hanya stupa dan arca yang dipoles sampai sempurna, kawasan di sekitar Candi Borobudur juga terus diperbaiki supaya bisa mendukung objek wisata yang ada di dekatnya. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan terdapat 504 arca Buddha. Stupa utama terbesar terletak di tengah, sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar, 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha. Tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra posisi sikap tangan dan Dharma Cakra mudra posisi memutar roda Dharma. Kemudian ketiga tingkatan ranah spiritual dalam kosmologi Buddha. Tingkatan paling bawah pada Candi Borobudur disebut dengan Kama Dhatu yang menggambarkan kehidupan manusia di dunia yang penuh keburukan nafsu. Rupa Dhatu atau bagian tengah melambangkan kehidupan manusia yang telah terbebas dari hawa nafsu namun masih terikat dengan hal-hal bersifat duniawi. Arupa Dhatu atau tingkatan atas melambangkan kehidupan religius dan spiritual tertinggi yang mengagungkan perdamaian penuh keselamatan jiwa. Relief Jataka merupakan salah satu relief yang banyak mengandung pesan moral. Relief Jataka merupakan cerita Sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha. Di dalam menceritakan perbuatan Sang Bodhisattva yang membedakan dari makhluk lainnya. Pada salah satu relief, dikisahkan tentang burung pelatuk dan seekor singa. Relief ini terletak di sisi selatan tingkat 1 pagar Langkan, rangkaian atas bidang J nomor 133, 134, dan 135. Kisah ini menceritakan di sebuah hutan hidup burung yang baik hati. Suatu hari burung pelatuk melihat seekor singa yang kesakitan karena sebatang tulang yang menyangkut di tenggorokannya. Dengan sebatang kayu yang diletakkan berdiri tegak di antara rahangnya, maka mulut singa dapat terbuka. Burung pelatuk akhirnya dapat mengeluarkan tulang dari tenggorokan singa dengan patuknya. Suatu saat burung pelatuk kelaparan dan kebetulan melihat singa yang ditolongnya sedang memakan daging rusa. Burung pelatuk memohon kepada singa agar diberi sedikit daging, tetapi singa tidak memberinya dan bahkan mengusir burung pelatuk. Burung pelatuk pergi meninggalkan singa tersebut dan tidak menaruh dendam padanya.
Nilai karakter yang dapat diambil dari kisah ini adalah peduli sosial dan cinta damai, bahwa hendaklah menolong orang lain dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan balasan dari yang ditolong. Hal ini perlu ditanamkan di hati sehingga di kemudian hari orang yang kita tolong tidak mau berganti menolong kita, maka tidak akan menimbulkan dendam di hati kita. Sikap baik ini dicerminkan dari sikap burung pelatuk yang telah ikhlas menolong singa, dan dari kisah ini kita dapat memaknai lebih luas bahwa dalam kehidupan kita tidak boleh memiliki sifat sombong dan melupakan jasa orang lain yang telah berbuat baik pada kita. Sehingga dalam kehidupan kita akan diterima baik di kalangan masyarakat karena kita dianggap sebagai orang yang ramah dan tahu membalas budi.